Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan berisi tentang informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Umumnya, laporan keuangan diterbitkan secara berkala, baik triwulan ataupun tahunan. Setiap tahun, umumnya perusahaan juga menerbitkan laporan tahunan. Laporan tahunan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut verbal section, yaitu bagian verbal. Bagian verbal ini berisi informasi tentang perusahaan, contohnya profil perusahaan, visi misi perusahaan, pengurus perusahaan, manajemen perusahaan, dan juga prospek perusahaan ke depannya, dan lain-lain. Kemudian bagian kedua adalah laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan dasar terdiri dari 4 jenis ini. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau financial position, atau sering juga disebut neraca atau balance sheet. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi atau disebut juga profit or loss atau income statement. Kemudian yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Dan yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas atau change in equity statement. Oke, kita lihat laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan atau balance sheet. Laporan posisi keuangan menunjukkan posisi atau jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Misalnya, kalau tanggal di judul laporan keuangan itu adalah tanggal 31 Desember 2020, artinya laporan tersebut menunjukkan jumlah aset, kemudian jumlah kewajiban dan jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan pada saat tersebut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi kita bisa lihat di sini bagian atau komponen-komponen dari laporan posisi keuangan. Ya. Jadi laporan posisi keuangan ini menunjukkan persamaan dasar akuntansi, yaitu harta, ya, jadi harta ini adalah yang di sebagian ini sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, kewajiban dan ekuitas ini ada di sebelah sini. Kita lihat dulu yang di sebelah kiri, yaitu aset. Jadi investasi-investasi yang dilakukan perusahaan itu tertanam dalam berbagai bentuk aset. Nah, untuk aset-aset ini penyusunannya berdasarkan pada likuiditasnya. Jadi aset yang paling liquid itu ditempatkan pada urutan yang paling atas. Sedangkan aset yang paling tidak liquid itu ditempatkan pada urutan bawah. Nah, kita lihat dulu yang pertama current asset atau aset lancar. Jadi aset lancar ini adalah aset yang likuiditasnya cepat, ya, atau kurang dari 1 tahun. Jadi liquidnya, perputarannya kurang dari 1 tahun. Nah, current asset ini umumnya terdiri dari kas dan setara kas, kemudian piutang, dan juga persediaan, dan juga aset-aset lancar lainnya. Kemudian aset-aset yang perputarannya lebih dari 1 tahun itu digolongkan sebagai aset tidak lancar atau aset jangka panjang atau fixed asset. Ya. Contohnya adalah tanah dan bangunan,
kemudian mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, dan aset-aset jangka panjang lainnya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya di sebelah kanan. Ya, jadi di sebelah kanan berisi kewajiban dan ekuitas. Kewajiban dan ekuitas ini penyusunannya berdasarkan jatuh tempo. Jadi yang jatuh temponya paling cepat itu ditempatkan pada urutan di atas. Sedangkan yang jatuh temponya paling lama itu ditempatkan paling bawah. Ya. Nah, ini di sini total kewajiban dibagi menjadi current liabilities dan long term debt. Ya. Current liabilities atau kewajiban lancar artinya kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Ya. Jadi ini terdiri dari berbagai macam kewajiban, baik utang ya maupun kewajiban usaha. Ya. Kemudian kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun ya, ditempatkan di sini long term debt. Ya. Kemudian ekuitas ini terdiri dari modal saham dan saldo dari laba ditahan. Nah, jumlah ekuitas ini harus sama dengan total aset dikurangi dengan total liabilities. Ya. Dan yang paling bawah ini, baris bawah ini adalah total liabilities dan equity. Ya. Jadi total liabilities dan equity ini harus balance atau harus seimbang dengan total aset. Ini adalah neraca PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk posisi 31 Desember 2020. Nah, yang ditampilkan di sini adalah ringkasannya. Untuk file lengkapnya, laporan keuangan bisa di-download melalui website perusahaan. Nah, jadi seperti ini komponen dari neraca ya seperti dalam penjelasan di slide sebelumnya. Nah, di sini total aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, sedangkan di kanan total liabilitas dan ekuitas ini terdiri dari liabilitas, baik liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, kemudian ditambah dengan total ekuitas. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan laba rugi ya, atau income statement atau profit or loss. Ya. Di slide ini adalah komponen-komponen dari laporan laba rugi. Ya. Laporan laba rugi dimulai dari revenue ini atau penjualan. Ya, ini merupakan jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh customer. Nah, kemudian di baris selanjutnya dikurangi dengan cost of goods sold, ya, harga pokok dari barang tersebut. Ya. Nah, revenue dikurangi cost of goods sold itu disebut gross profit ya atau laba kotor. Nah, kemudian laba kotor ini dikurangi dengan selling and general administrative expense ya atau disebut juga beban usaha ya. Jadi laba kotor dikurangi beban usaha disebut itu menjadi operating profit. Ya, operating profit ini disebut juga laba usaha atau laba operasi, ya, atau disebut juga ini earning before interest and tax. Kemudian selanjutnya dikurangi dengan beban bunga. Ya, jadi kalau perusahaan
ya, dalam pendanaannya menggunakan utang, ya, jadi maka di situ akan timbul bunga. Ya, jadi maka di laporan keuangan ini akan muncul beban bunga, yaitu bunga dari utang. Operating profit dikurangi dengan interest expense itu menjadi income before tax atau laba sebelum pajak, ya, earning before tax. Earning before tax dikurangi dengan beban pajak, ya, itu akan menjadi laba bersih atau net income, ya. Nah, net income dikurangi dengan dividen saham preferen itu akan menjadi laba yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham biasa. Ya, jadi pemegang saham preferen itu dividennya akan didahulukan daripada pemegang saham biasa. Nah, ini adalah laporan laba rugi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi artinya laporan laba rugi ini menggambarkan penjualan dan biaya-biaya dan laba dari tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020. Nah, untuk struktur dari laporan laba rugi ini jadi sesuai dengan penjelasan pada slide sebelumnya. Jadi kita lihat di sini ada angka yang berada dalam tanda kurung, ya. Jadi angka yang berada dalam tanda kurung ini berarti tandanya negatif, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini paling atas ini adalah penjualan. Penjualan dikurangi beban pokok penjualan menjadi laba bruto atau laba kotor. Nah, laba kotor dikurangi dengan beban-beban usaha menjadi laba usaha. Kemudian baris selanjutnya adalah penghasilan atau beban keuangan. Nah, di sini kita lihat tandanya positif. Ya, ini menunjukkan bahwa penghasilan keuangan ini lebih besar dari beban keuangan. Jadi di sini tandanya positif, ya. Jadi karena ini tandanya positif, maka ini dijumlahkan, ya. Laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan ini menjadi laba tahun berjalan, ya. Laba tahun berjalan dikurangi dengan penghasilan ditambahkan dengan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan ini menjadi total laba komprehensif tahun berjalan. Nah, jadi laporan laba rugi ini juga berhubungan dengan neraca dan laporan perubahan modal, di mana laba yang diperoleh pada periode ini nantinya akan berdampak pada ekuitas yang tercatat pada neraca dan laporan perubahan ekuitas. Nah, ini adalah laporan perubahan ekuitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi di laporan ini menunjukkan saldo pada periode sebelumnya yaitu 31 Desember 2019, ya, di mana di sini total ekuitas terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Kemudian di baris selanjutnya ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun 2020. Ya. Kemudian baris paling bawah ini adalah saldo pada 31 Desember 2020. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang laporan arus kas. Nah, untuk saat ini saya berikan tugas yang ada di e-learning. Jadi tugas itu bertujuan untuk menilai pemahaman mahasiswa tentang struktur
dan komponen-komponen dari laporan keuangan yang sudah dijelaskan tadi.